Alat dan bahan yang diperlukan ada gelas kaca bening, lampu senter, kotak karton, botol kaca bening, corong, mangkuk plastik, pengaduk, santan encer, sirup, larutan cuka dapur, bubuk kopi, air, minyak goreng, deterjen cair, susu cair, dan tinta. Efek tindal merupakan suatu gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak seperti titik-titik terang atau lintasan cahaya. Pertama, isilah gelas kaca bening dengan larutan cuka dapur. Kemudian, tempatkan gelas beker tersebut ke dalam kotak karton. Lalu arahkan senter ke larutan cuka dapur tersebut. Pada larutan cuka dapur, cahaya terlihat dengan jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas, dan cahaya dapat menemukan kertas sehingga efek tindal yang ditujukan tidak tampak dan dikategorikan sebagai larutan. Kedua, lakukan hal yang sama pada larutan cuka dapur, yaitu dengan menggantikan santan encer, kemudian tempatkan pada gelas kaca bening ke dalam kotak karton. Arahkan senter ke santan encer tersebut. Pada santan encer, cahaya tidak dapat diteruskan, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel sehingga santan encer dikategorikan sebagai koloid. Ketiga, isi air pada gelas kaca bening. Kemudian, tambahkan sirup lalu aduk. Arahkan senter ke larutan sirup tersebut. Pada larutan sirup, cahaya terlihat dengan jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas sehingga efek tindal yang ditunjukkan tidak tampak. Tempatkan gelas kaca bening yang berisi campuran air dan bubuk kopi ke dalam kotak karton. Lalu, arahkan senter ke campuran air dan bubuk kopi tersebut. Pada campuran air dan bubuk kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas dan tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan, sehingga larutan pada bubuk kopi dikategorikan sebagai suspensi. Kelima, tempatkan gelas kaca bening yang berisi campuran tinta dan air ke dalam kotak karton. Lalu arahkan senter ke campuran tinta dan air tersebut. Pada campuran tinta dan air, cahaya tidak dapat diteruskan, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel sehingga campuran tinta dan air dikategorikan sebagai koloid. Koloid pelindung adalah sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil. Jika dicampur, minyak dan air akan terbentuk lapisan. Ketika ditambahkan sabun, air dan minyak akan menyatu. Sehingga sabun merupakan koloid pelindung. Air bersifat polar dan minyak bersifat non-polar. Keduanya tidak dapat bercampur, namun ketika dicampur dengan sabun, keduanya akan bercampur. Hal ini dikarenakan sabun adalah zat penghubung gugus polar dan gugus non-polar. Karena itulah, air dan minyak dapat bercampur.
Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Hal itu terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam mediumnya. Dikarenakan keduanya mempunyai muatan berlawanan sehingga saling menetralkan. Jadi, terjadilah penggabungan partikel-partikel koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar hingga berukuran suspensi. Itulah yang terjadi antara susu cair dan larutan cuka dapur yang menggumpal. Keenam, isilah gelas kaca bening dengan air sabun, kemudian tempatkan gelas kaca bening tersebut ke dalam kotak karton. Arahkan senter ke air sabun tersebut. Pada air sabun, cahaya tidak dapat diteruskan, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel sehingga air sabun dikategorikan sebagai koloid. Ketujuh, isilah gelas kaca bening dengan larutan garam. Kemudian, tempatkan gelas kaca bening tersebut ke dalam kotak karton. Arahkan senter ke larutan garam tersebut. Pada larutan garam, cahaya terlihat dengan jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Dan cahaya dapat menemukan kertas sehingga dikategorikan sebagai larutan. Kedelapan, isilah gelas kaca bening dengan bubuk kapur dan air, kemudian tempatkan gelas kaca bening tersebut ke dalam kotak karton. Arahkan senter ke bubuk kapur dan air tersebut. Pada bubuk kapur akan larut bersama dengan zat pelarut, yaitu air. Dan jika dibiarkan lama-kelamaan, bubuk kapur tersebut akan mengendap. Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas dan tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan, sehingga larutan pada bubuk kapur dikategorikan sebagai suspensi. Ulangi langkah percobaan koloid pelindung sebelumnya dengan mengganti deterjen cair menjadi sabun cuci piring. Hasilnya, sama seperti deterjen cair, ketika sabun dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak, salah satu ekor-ekornya berikatan dengan air dan ekor lainnya berikat dengan minyak. Dengan begitu, air dan minyak dapat saling berikatan, pada akhirnya dapat bercampur. Jadi, dapat kita simpulkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, koagulasi adalah penggumpalan dari partikel koloid yang membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, ataupun secara kimia, seperti penambahan elektrolit, pencampuran dengan larutan asam, dan lain sebagainya. Seperti dalam percobaan susu dan juga cuka, koloid dari susu jadi lebih encer daripada yang dicampur jeruk nipis dan terbentuk buih. Jadi, susu dan cuka yang dicampur akan lebih memunculkan endapan daripada susu yang dicampur dengan jeruk nipis. Koloid dari susu jadi lebih kental daripada dicampur cuka dan terbentuk buih. Perubahan yang terjadi setelah diberi cuka dan jeruk nipis
adalah terbentuknya gumpalan-gumpalan yang terjadi pada beberapa koloid yang tercampur, dan warna campuran menjadi semakin keruh. Hal ini disebabkan oleh proses koagulasi.